Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anin Sabila Jana dari Sirek 3A dengan NIM 0903 1282328035. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi apa saja yang kami pelajari pada mata kuliah Ilmu Komunikasi di chapter 1 sampai chapter 8 atau pertemuan pertama sampai pertemuan ke-8. Baiklah, yang pertama itu chapter pertama itu kami mempelajari tentang communication training, di mana komunikasi adalah kemampuan dasar yang perlu terus dilatih untuk menjamin kelancaran pekerjaan. Nah, poin-poin penting yang ada dalam communication training yaitu adalah pertama adalah komunikasi adalah inti dari keberhasilan kerja tim. Nah, yang kedua itu ada PDCA, Plan, Do, Check, Act, yang digunakan untuk meningkatkan komunikasi. Yang ketiga adalah pelatihan melibatkan simulasi dan role play. Nah, pada communication training, contoh untuk PDCA itu adalah yang pertama ada plan, di mana contohnya itu adalah menyusun rencana komunikasi untuk rapat proyek, do melakukan rapat dengan agenda yang jelas, cek mengevaluasi apakah semua peserta memahami tujuan rapat, yang terakhir ada act, di mana mengubah format rapat jika ada yang kurang efektif, seperti mengurangi durasi atau memfokuskan diskusi. Selanjutnya, pada chapter 2 kami mempelajari tentang from governance to communication. Nah, pada tata kelola komunikasi adalah kerangka kerja yang memastikan alur informasi berjalan lancar. Komunikasi harus selaras dengan struktur organisasi untuk menghindari miskomunikasi. Nah, pada chapter kedua ini, poin-poin penting yang telah kami pelajari adalah yang pertama, tata kelola komunikasi memastikan alur informasi jelas. Yang kedua adalah struktur organisasi mempengaruhi efektivitas komunikasi. Yang ketiga adalah kebijakan komunikasi harus selaras dengan tujuan organisasi. Nah, untuk contohnya itu, contoh kasus dalam organisasi IT, alur komunikasi yang baik antara tim developer dan QA memastikan pengujian aplikasi berjalan sesuai ekspektasi tanpa kebingungan terkait tanggung jawab. Nah, pada chapter ketiga itu kami mempelajari tentang written communication, di mana komunikasi tertulis seperti email, laporan, atau presentasi memerlukan kejelasan dan struktur yang baik, di mana gunakan bahasa yang sederhana namun profesional. Nah, untuk written communication ini, poin-poin penting yang telah kami pelajari adalah yang pertama, bentuk komunikasi tertulis meliputi email, laporan, grafik, dan tabel. Yang kedua adalah prinsip utama, di mana prinsip utamanya itu singkat, jelas, dan bebas jargon. Nah, yang ketiga adalah tata cara menulis yang efektif untuk meningkatkan pemahaman audiens. Nah, untuk contohnya sendiri itu adalah seperti ini. Oke, selanjutnya ada chapter 4 di mana kami mempelajari tentang listening and questioning, di mana mendengarkan aktif adalah inti komunikasi yang efektif. Bertanya membantu mendapatkan informasi tambahan atau klarifikasi. Nah, pada chapter keempat ini, poin-poin penting yang telah kami pelajari adalah mendengarkan aktif adalah inti dari komunikasi efektif. Yang kedua adalah teknik bertanya seperti probing dan pertanyaan terbuka membantu eksplorasi informasi. Nah, yang ketiga ada hambatan mendengarkan seperti gangguan fisik, mental, dan prasangka, dan lain-lainnya. Nah, untuk contohnya sendiri itu pada chapter 4, dalam rapat seorang manajer bertanya, apa yang menjadi hambatan utama Anda menyelesaikan tugas? Ini membantu tim menjelaskan kendala mereka seperti masalah teknis atau kurangnya waktu. Selanjutnya, pada chapter kelima, kami mempelajari tentang telepon communication atau komunikasi telepon. Nah, pada komunikasi telepon memerlukan persiapan matang karena tidak ada syarat visual, nada suara harus ramah dan profesional. Di mana poin-poin penting yang telah kami pelajari pada chapter kelima adalah yang pertama, persiapan sebelum menelpon memastikan percakapan terstruktur. Yang kedua adalah nada suara menentukan kesan profesional dan ramah. Nah, yang terakhir adalah telepon efektif untuk konsultasi cepat dan pembaruan. Oke, untuk contoh dari chapter kelima adalah sebagai berikut. Ya, halo Bu Mira, ada yang bisa bantu? Jadi kami ingin membahas kerjasama pengiriman. Jadi di perusahaan kami itu sedang membutuhkan proses pengiriman yang cepat untuk akhir pekan. Apakah dari pihak GNT sendiri itu mempunyai kapasitas yang memadai untuk pengiriman pada pesanan di akhir pekan? Iya Bu Mira, kami dapat mengalokasikan armada tambahan untuk akhir pekan. Mungkin nanti Ibu dapat mengirimkan data estimasi volume agar kami dapat menyiapkan linknya.
Nanti kami akan mengirimkan data volume beserta saat promonya. Kira-kira dari tim GNT menyatakan diri itu mempunyai waktu luang kapan Bu untuk membahas teknisnya? Oke, mohon tunggu sebentar ya Bu, saya akan cek waktunya dulu. Bagaimana jika besok pagi jam 10 Bu? Saya akan mengundang tim kami untuk pertemuan besok. Baik Bu, besok jam 10 pagi kami tunggu ya. Terima kasih atas waktunya Bu. Sama-sama Bu Mira, sampai jumpa besok. Lanjut, kita mempelajari tentang face-to-face communication. Pada chapter 6 ini, kami mempelajari bahwa interaksi tatap muka memberikan keunggulan melalui penggunaan bahasa tubuh, nada suara, dan ekspresi wajah. Ini penting untuk diskusi yang mendalam atau negosiasi. Nah, poin-poin penting pada chapter ini adalah yang pertama, kombinasi kata, nada suara, dan bahasa tubuh meningkatkan efektivitas. Nah, yang kedua itu digunakan untuk diskusi penting, negosiasi, dan menyelesaikan konflik. Yang ketiga, membantu membangun hubungan personal yang lebih baik. Nah, untuk contohnya sendiri, pada komunikasi tatap muka ini, dalam wawancara kerja, seorang kandidat menunjukkan antusiasme dengan senyum dan kontak mata saat menjelaskan pengalaman kerjanya. Nah, pada chapter 7 kami mempelajari tentang showcasing and presentation, di mana presentasi yang efektif melibatkan tujuan yang jelas, slide yang menarik, dan penyampaian yang percaya diri. Nah, pada chapter 7, poin-poin penting yang telah kami pelajari adalah yang pertama, elemen utama presentasi yang merupakan tujuan, audiens, visualisasi, dan penyampaian. Yang kedua ada slide yang menarik dan terorganisir mendukung pesan. Yang ketiga adalah fokus pada storytelling untuk menarik perhatian pada audiens. Nah, untuk contohnya sendiri itu dalam presentasi startup, pembicara mulai dengan cerita singkat di mana seperti tahun lalu saya kehilangan dokumen penting di cloud. Dari situ kami menciptakan layanan ini untuk memastikan data Anda aman. Dilanjutkan dengan slide statistik keamanan data mereka. Nah, pada chapter ke-8 kami pelajari tentang reports, proposal, and business case, di mana dokumen seperti laporan, proposal, dan business case harus berisi data yang jelas untuk mendukung keputusan. Nah, pada chapter 8 ini, poin-poin yang telah kami pelajari adalah yang pertama, laporan harus menyajikan data terorganisir dan dapat diandalkan. Yang kedua, proposal menawarkan solusi dengan analisis mendalam. Yang ketiga, business case menggarisbawahi manfaat dan biaya untuk mendukung pengambilan keputusan. Nah, untuk contohnya sendiri, ada laporan, grafik progres proyek dalam 3 bulan terakhir. Yang kedua, ada proposal, di mana contohnya itu rencana penggunaan teknologi AI untuk meningkatkan produktivitas. Nah, yang terakhir ada business case, di mana contohnya analisis biaya manfaat untuk membeli perangkat server baru yang menunjukkan ROI dalam 2 tahun. Baiklah, sekian penjelasan tentang materi yang telah kami pelajari pada mata kuliah ilmu komunikasi di chapter 1 sampai chapter 8. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen dan serta teman-teman saya yang telah mendukung saya pada pembuatan skenario tugas ilmu komunikasi. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.